Kalian udah tahu pembiayaan investasi belum? Belum. Cari tahu yuk. Gas. Simak video sampai habis ya. Duh, banyak banget pembangunan infrastruktur nih. Tapi biayanya gede banget lagi. Gimana ya solusinya ya? Coba saya tanya rekan saya kali ya. Halo Pak, kabar Pak? Baik. Izin tanya Pak, jadi kan saat ini kan pemerintah lagi banyak bangun infrastruktur ya Pak, Iya. untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Tapi biaya itu tuh pembangunan infrastruktur tuh besar Pak. Menurut Bapak gimana ya Pak solusinya Pak? Oh, seperti itu, Pak. Jika pembiayaan infrastruktur membutuhkan dana yang besar, bagaimana Bapak coba menghubungi pembiayaan investasi saja, Pak? Lembaga pembiayaan investasi Pak? Iya, Pak. Itu tuh apa sih Pak? Jadi pembiayaan investasi itu, Pak, suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau badan hukum untuk meningkatkan, mempertahankan nilai modalnya, Pak, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak kekayaan tidak keluar maupun kalian, Pak. Dan investasi ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen berharga seperti saham, obligasi, atau dengan cara membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan, Pak. Dan pembiayaan investasi ini pembiayaan yang tepat untuk Bapak untuk jangka panjang. Jadi pembiayaan investasi akan membantu dalam memenuhi modal maupun dana yang besar seperti yang didukung Bapak. Untuk mekanisme bisa Bapak tanyakan kepada pembiayaan investasi saja, Pak. Oh jadi itu ya Pak ya? Berarti saya langsung tanya ke lembaga pembiayaan investasi langsungnya aja ya Pak? Iya, Pak, tanya aja. Oke, terima kasih ya Pak atas solusinya Pak. Baik, Pak, sama-sama dengan senang hati. Ini Ibu, Iya Pak. apa benar Ibu dari lembaga pembiayaan investasi? Benar Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin nanya Bu terkait pembiayaan investasi. Oh gitu, silakan duduk Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya. Jadi kan saat ini kan pemerintah kan sedang gencar membangun infrastruktur nih Bu, guna meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi pembangunan infrastruktur itu kan membutuhkan dana yang besar. Ya. Apakah pembiayaan investasi dapat memecahkan kendala ini Bu? Jadi pembiayaan investasi itu siap membantu membiayai infrastruktur. Jadi nanti salah satu skema pembiayaan yang dilakukan itu land value capture atau LVC. Oh bisa, tapi Ibu bisa lebih jelaskan lebih detail tentang apa sih itu pembiayaan investasi dan skema atau mekanismenya Gitu. seperti apa dan lebih detail tentang LVC yang tadi dijelaskan. Baik, jadi mekanisme pembiayaan investasi salah satunya termasuk itu LVC. LVC itu sendiri adalah skema pembiayaan di mana nilai tanah yang meningkat akibat pembangunan infrastruktur di suatu kawasan digunakan untuk membiayai infrastruktur tersebut. Nah, investor itu biasanya bekerja sama dengan pemerintah atau BUMN untuk menerapkan skema LVC. Contohnya berinvestasi dalam proyek pembangunan jalan tol melalui skema LVC ini. Oh berarti pembiayaan investasi dengan skema LVC ini bisa membantu pembangunan infrastruktur di Indonesia tanpa harus membebankan rakyat dengan pajak atau retribusi tambahan, Bu? Iya, betul sekali. Jadi LVC ini sesuatu skema yang adil dan berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oh, sepertinya dengan skema ini sih cocok Bu untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini. Iya, kami siap membantu untuk bekerja sama Pak atas pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oh, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Untuk terkait kerjasama nanti kita bicarakan lebih lanjut dengan pihak terkait lainnya, Ya, karena baik. tidak bisa saya memutuskan sendiri. Iya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Iya. Dengan skema pembiayaan FVC, pemerintah dapat membangun infrastruktur yang lebih banyak dan lebih berkualitas tanpa membebani masyarakat. LVC adalah contoh bagaimana pemerintah dan lembaga pembiayaan investasi dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan.
mekanisme investasi. Jadi sebelumnya investasi itu kan ada berbagai macam ya. Iya. Nah, investasi di mana nih? Misalkan kalau yang benar-benar saya lakukan adalah investasi dalam bidang reksadana. Karena kan ada investasi di saham, di emas. Yang saya lakukan ini ya investasi kecil-kecilan lah istilahnya, itu di reksadana. Itu berbentuk kayak apa tuh Bu, yang reksadana seperti apa? Ya, kalau reksadana ini saya menggunakan aplikasi. Boleh disebutin nggak nih aplikasinya? Aplikasi apa itu Bu? Kayak Bareksa, Bibit. Gitu. Itu kan memang sarana ya. Jadi dia platform untuk sarana investasi, terutama investasi dalam bidang reksadana ataupun SBN. Nah, satu lagi ada investasi SBN. Tahu kan SBN ya? Iya. Surat berharga syariah. SBSN, surat berharga syariah negara. Tentu berbeda ya. Kalau yang kita pelajari kan memang di dalam perbankan syariah, itu kan perbedaannya yang paling nyata adalah dalam bagi hasil dan bunganya. Ya, istilah bunga itu kan memang nggak ada, baik itu di kegiatan tabungan, deposito, begitupun dengan investasi yang ada di syariah, itu nggak ada istilah bunga sama sekali. Tentunya selain bunga, di dalam investasi syariah itu perusahaan yang membutuhkan dana, tentunya perusahaan yang memang bukan bergerak dalam bidang yang ilegal. Artinya perusahaan itu bergerak dalam bidang yang memang legal. Contoh, ya kan? Kalau yang istilahnya ilegal gitu ya, rokok itu kan tidak diperbolehkan. Jadi kalau investasi syariah itu biasanya dia nggak berinvestasi dalam perusahaan rokok, minuman keras, ataupun produk-produk lain yang belum jelas kehalalannya. Contoh yang paling nyata kalau misalnya di dalam saham ataupun reksadana itu, di situ nanti dalam istilah reksadana ada prospektus. Nah, di dalam prospektus itu dikasih tahu reksadana itu dia kumpulan dari saham-saham apa gitu. Nah, tentunya saham-saham itu ataupun apa ya istilahnya ya, surat berharga ataupun deposito, itu yang diinvestasikan adalah ke perusahaan-perusahaan yang memang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau bagi saya tentunya kalau investasi dalam investasi syariah gitu istilahnya ya, tentunya membawa ketenangan tersendiri karena kan apa istilahnya ya, dijamin gitu sama lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, ya kan. Nah, ketika sudah dijamin, istilahnya kayak kita makan halal aja atau menggunakan produk halal gitu, saya kan lebih tenang dibandingkan dengan kita beli makanan ataupun produk-produk yang nggak ada label halalnya. Kalau bagi saya pribadi itu terlebih kalau misalnya investasi yang bukan ya investasi secara konvensional gitu ya, kan kita juga tidak tahu apakah dia nantinya berinvestasi ke perusahaan yang membuat alkohol, rokok, kan gitu. Ya, dan kalau misalnya kita investasi di situ, berarti kan kita ikut melegalkan alkohol, ikut melegalkan ya bisnis-bisnis yang istilahnya belum tentu kehalalannya lah. Gitu. Oke, tentunya kita harus tahu dulu tujuan kita investasi itu apa. Ya, apa cuman FOMO gitu kan, orang-orang pada beli
saham, kemudian dulu itu ada yang investasinya di apa istilahnya NFT ya, pernah dengar gak? Ya, Ya NFT, terus Bitcoin. Nah, kita harus tahu dulu tujuan kita tuh apa. Kemudian apakah kita punya sumber dananya? Karena percuma kita mau ikut-ikutan beli saham, beli reksadana, tapi kalau kita nggak punya penghasilan atau kita nggak punya uang lebih gitu, malah kita usahakan dari utang ataupun apa kan sama aja. Tuh. Jadi saran saya yang perlu kita siapkan adalah pertama memang niat kita berinvestasi itu apa tujuannya. Kemudian gunakan memang uang yang tidak kita pakai gitu istilahnya. Misalnya kalau kalian kan mungkin belum berpenghasilan secara tetap gitu ya, mungkin loh, tapi kan sekarang banyak ya mahasiswa yang udah kerja, yang sambil kerja gitu kan, kuliah. Nah kalau memang kamu udah punya penghasilan, kamu alokasiin berapa persen yang bisa gitu diinvestasikan. Jangan kamu banyakkan investasi tapi nanti kebutuhan pokok kamu malah berkurang gitu istilahnya. Itu harus dipikirin. Kemudian yang ketiga, ilmunya, supaya kita nggak terjerumus ke dalam investasi yang hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Jadi tetap harus dibaca. Kalau misalnya kita investasi itu kan ada syarat dan ketentuan ya. Nah itu harus dibaca. Kemudian di dalam situ ada istilahnya, ya tadi saya bilang ada prospektus sama ada fund fact sheet. Jadi di situ memang kinerja dari investasi perusahaan tersebut tuh seperti apa gitu. Jadi kita nggak salah-salah invest di satu saham atau di satu reksadana, nah katanya bagus nih reksadananya gitu, tapi kan kita tetap harus tahu rincian gitu ya, harus tahu apa ya istilahnya seluk beluk dari apa yang akan kita investasikan. Intinya itu sih 3, niat tujuannya, kemudian apa tadi yang kedua dananya dipersiapkan memang bukan dana yang biasa. Artinya gini, memang dananya tersendiri gitu ya untuk investasi. Lalu yang ketiga, ilmunya aja sih, harus baca. Mungkin kita jadi tahu tujuannya dulu, terus resiko-resikonya mungkin ya. Ya, resikonya. Nah itu biasanya ada di fund fact sheet kalau di reksadana ya. Resikonya ada, laporan keuangannya kalau perlu bisa kita cari tahu. Kalau memang kalian mau belinya saham gitu ya, misalnya saham bank BSI atau saham bank BRI misalnya. Tuh, kita harus tahu dulu kinerja laporan keuangannya ya, per tahunnya itu seperti apa. Kemudian rata-rata kalau di saham tuh dividen ya. Kalau di reksadana ada bagi hasil juga. Untuk kedepannya, saya pikir pemerintah itu memang berusaha menciptakan iklim investasi yang baik gitu ya untuk negara. Terlebih terbukti pemerintah itu kan mengeluarkan sukuk atau surat berharga syariah negara tuh ya. Kalau dalam istilah Arabnya kan sukuk ya, surat berharga tuh, surat utang gitu ya. Istilah Arabnya kan sukuk, kalau konvensionalnya obligasi. Nah, pemerintah itu rutin mengeluarkan sukuk, kemudian ada juga sukuk yang link dengan wakaf. Pernah dengar nggak? Nah, itu ada. Jadi singkatannya adalah CWLS, Cash Wakaf Link Sukuk. Jadi ini akad kita wakaf ya, tapi nanti diinvestasikan untuk sukuk gitu. Nah, boleh nanti cari tahu. Saya juga agak-agak lupa sih, karena belum pernah investasi di situ sih sebenarnya. Cuman pemerintah itu rutin udah dari tahun berapa gitu mengeluarkan cash wakaf link sukuk itu. Gitu. Jadi menurut saya kedepannya dari segi pemerintah juga, karena memang pemerintah butuh investasi juga ya kan? Pasti akan lebih diperhatikan
bisa juga lebih maju, terlebih kaum milenialnya nih, milenial, Gen Z yang seperti kalian itu bisa lebih melek literasi keuangannya. Jadi kan sedikit belajar mulai dari usia muda gitu tentang investasi. Ya, itu aja sih. Menurut saya, karena saya juga belum lama ya, saya mulai investasi reksadana tuh 2020 waktu itu. Menurut saya yang paling sederhana investasi itu kalau mau nyoba-nyoba emang reksadana sih. Reksadana yang pendapatan tetap ya, atau reksadana pasar uang. Nah, itu resikonya nggak terlalu tinggi. Kalau reksadana saham itu masih lumayan tinggi karena kan saham itu kan fluktuatif ya. Ya, sama SBN, surat berharga negara itu yang paling mudah. Cuman memang kelemahannya kalau SBN itu ada minimum pembeliannya, yaitu 1 juta minimum pembelian gitu. Tapi bisa lah kalau kamu nabung. Kemudian nabung itu kan sebenarnya walaupun nggak dapet tambahan gitu ya, tapi kan itu bisa tuh kamu nabung dulu, kemudian nanti kalau udah terkumpul baru ditaruh di reksadana atau di surat berharga syariah negara atau sukuk. Atau juga mungkin kalian bisa buka deposito. Deposito kan juga bagian dari investasi, ya nggak? Ya, itu sih. Jadi sebenarnya sarana investasi kan banyak, gitu. Tapi yang paling mudah menurut saya itu reksadana ataupun deposito. Ya, saya ngalamin tuh. Jadi saya kan investasi di salah satu reksadana saham syariah ya. Sebut aja deh. Jadi nama reksadananya itu adalah Sukorinvest namanya. Jadi reksadana itu kan ada banyak ya jenis-jenisnya. Bukan jenisnya, sorry. Kayak merek-mereknya gitu lah. Nah, ada salah satunya itu Sukorinvest dan sudah hampir 2 tahun selalu minus. Saya bingung kan, minus kalau saya jual atau saya cairin nilainya malah berkurang gitu. Saya tunggu deh sampai lama, sampai minusnya nggak terlalu banyak. Ternyata dia tetap masih minus juga. Kebetulan di aplikasi yang saya gunakan ini dia bisa switch reksadana. Jadi tanpa mengurangi nilainya, dia bisa switch ganti ke reksadana yang lain. Gitu. Tapi di sini pelajarannya kalau memang nilainya tidak sesuai dengan harapan kita harus tetap sabar, nunggu gitu ya, sabar aja, karena memang kan investasi itu nggak instan. Investasi paling sebentar aja itu kan, kalau yang kelihatan hasilnya setahun gitu, 2 tahun, 3 tahun. Yang namanya investasi itu kan jangka panjang, jadi tetap harus sabar nungguin minus. Terlebih kalau memang niat kita investasi itu untuk ke depan, berarti kan uang itu kan gak akan kita pakai dulu. Itu memang niatnya untuk ke depan, ya udah kita sabar menunggu sampai istilahnya kerugiannya itu lebih menipis, baru nanti kalau memang dikiranya udah nggak bisa ketolong nih, ya udah kita ikhlas sih. Maksudnya ya udah gitu kan. Yang namanya investasi tentunya ada resiko, makanya pentingnya membaca sebelum membeli sebuah reksadana ataupun investasi lain, itu sih. Tapi kalau di luar kita udah baca segala macam, ternyata dilalahnya memang mengalami kerugian, ya udah itu adalah bagian dari resiko dan pembelajaran kita, gitu aja. Ya Bu, mungkin itu aja Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Maaf ganggu waktunya Bu malam-malam. Nggak apa-apa.